Debat Cawapres akan kembali digelar pada Minggu 21 Januari 2024 dan debat keempat ini menjadi debat yang kedua sekaligus yang terakhir bagi ketiga Cawapres yaitu Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD. Mereka akan beradu gagasan dan ide sesuai dengan tema yang telah ditentukan oleh KPU. Lantas, akankah debat Cawapres sepanas debat Capres sebelumnya? Apakah Gibran bakal mengulangi kejutan-kejutan dalam debat keempat Pilpres 2024 nanti? Ataukah Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD yang akan unjuk gigi di debat kali ini? Debat keempat ini akan membahas tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Lantas sejauh mana kesiapan para cawapres beradu gagasan dan menjabarkan visi misi di debat kedua ini? Akankah debat cawapres sepanas debat capres sebelumnya? Kembali segala visi dan program Amin dalam konteks tema yang akan berlangsung besok. Tetapi persoalan tema lingkungan, energi terbarukan, persoalan desa itu sebenarnya sudah hal yang membatin di dirinya Caimin, karena memang itu menjadi pergulatan selama ini yang menjadi kepedulian dari Caimin. Nah, kita lihat mungkin nanti tentu akan disampaikan visi-visi dasar apa yang membedakan antara Amin dengan yang lain mengenai kebijakan energi terbarukan, kebijakan mengenai lingkungan, khususnya mengenai desa nanti ya. Karena pembangunan kalau dimulai dari desa itu akan memberikan multiplier effect bagi pertumbuhan yang berkualitas bagi Indonesia. Nah, kita semua berharap tentu kali ini ada selepetan-selepetan yang cerdas, yang humor, tetapi juga tajam yang akan disampaikan, diberikan oleh Caimin kepada calon lain. Kan kalau misalnya di antara ketiga cawapres yang pada hari Minggu nanti akan berdebat, Mas Gibran ini salah satu yang nanti akan merasakan dampak langsung dari kebijakan hari ini kan. Karena beliau adalah representasi dari generasi muda yang nanti pada saat Indonesia Maju 2045 tahun-tahun yang berikutnya setelah itu, beliaulah nanti yang juga akan bersama generasi saya merasakan dampak langsung dari mungkin perubahan iklim dan juga lingkungan yang sekarang sedang terjadi. Jadi memang isu terkait dengan energi baru terbarukan ini juga menjadi salah satu hal yang sangat beliau fokuskan, dan kita sudah lihat sebelumnya di Solo beliau juga sudah mengembangkan yang namanya pembangkit listrik tenaga sampah dan itu sudah berhasil. Jadi hal-hal seperti ini yang sebelumnya sudah beliau lakukan di Solo tentu akan menjadi salah satu baseline ataupun pengalaman yang bisa beliau bawa nanti di tingkat nasional, selain juga nanti melanjutkan apa yang sudah berhasil dikembangkan oleh pemerintahan yang sekarang, misalnya seperti pembangkit listrik tenaga surya yang sekarang sudah ada di daerah pemilihan saya juga di Waduk Cirata, Purwakarta. Dan itu kan membuktikan bahwa ternyata energi baru terbarukan ini bisa kita lakukan, kita kembangkan dengan menggunakan skema pendanaan yang bekerja sama dengan negara lain. Pada case yang di Cirata ini dengan Uni Emirat Arab gitu. Kan keluhan selama ini terkait dengan energi baru terbarukan ini pendanaan kan gitu. Jadi sudah ada contoh nyata dan berhasilnya di pemerintahan Pak Jokowi yang nanti tentu bisa kita terus kembangkan ke depannya. Visi besar dari Ganjar Mahfud adalah mewujudkan Indonesia unggul, yaitu sebuah negara maritim, Indonesia sebagai negara maritim yang adil dan lestari. Sehingga visi besarnya adalah pemerataan ekonomi yang kemudian diimbangkan dengan keberlanjutan lingkungan, keberlanjutan ekonomi, dan seterusnya. Karena itu selalu kami tekankan, Ganjar dan Mahfud selalu tekankan adalah bagaimana menyiapkan tenaga-tenaga produktif manusia Indonesia. Jadi penekanan pertama pada pembangunan manusianya. Kenapa itu penting? Supaya manusia yang disiapkan ini terlibat dalam keseluruhan peluang
untuk pengelolaan sumber daya alam. Karena salah satu tema besok itu bukan hanya lingkungan hidup, tetapi juga sumber daya alam. Betul. Jadi jangan kemudian sumber daya alam kita justru memberi peluang kepada tenaga-tenaga asing. Negara-negara yang unggul maju, mau bicara mengenai Cina, mau bicara mengenai Singapura, mau bicara mengenai Korea, mengenai Jepang, mereka justru mengutamakan pembangunan manusianya, produktivitas manusianya. Sehingga apa yang kita lakukan, yaitu bahwa tenaga-tenaga ini kita siapkan dengan baik, masyarakat petani, nelayan, masyarakat adat, penduduk desa dan seterusnya, kita siapkan secara konsisten dan serius untuk merebut setiap peluang yang terbuka dengan pengelolaan sumber daya alam. Apakah Gibran bakal mengulang kejutan dalam debat keempat Pilpres 2024? Ataukah Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD yang akan unjuk gigi di debat kali ini? Tim TV One mengabarkan.